Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin dari tim proyek sewa komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang digunakan pada melakukan pengadaan. Yang saya jelaskan di sini ada dua tools, yaitu konvensi penawar dan analisa data. Nah, untuk konvensi penawaran itu sendiri ialah pertemuan dengan semua calon penjual dan pembeli sebelum mengajukan proposal. Nah, konvensi ini digunakan untuk memastikan bahwa semua calon penjual memiliki pemahaman yang jelas dan pemahaman yang umum tentang pengadaan, bisa teknis maupun persyaratan kontrak, dan tidak ada satu penawar pun yang memiliki perlakuan istimewa dari tim sewa komputer ini. Nah, tanggapan ataupun pertanyaan dari penawar dapat dimasukkan ke dalam dokumen juga. Nah, dengan menggunakan teknik ini, kita dari tim sewa komputer yang di mana berperan sebagai pembeli dapat memilih calon penjual yang sesuai kriteria. Jadi, dari tim proyek sewa komputer akan memilih lebih dari satu calon penjual yang kemudian tim sewa komputer akan mengevaluasi dan menganalisa data proposal seluruh penjual. Yang pada akhirnya akan terpilihlah satu calon penjual yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh tim sewa komputer. Halo, selamat siang. Jadi saya Xavier dari tim proyek. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tools and teknik yang akan kami pakai di untuk melakukan pengadaan di proyek ini, yaitu adalah evaluasi proposal. Jadi apa sih evaluasi proposal ini? Jadi evaluasi proposal ini suatu tools and teknik yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi proposal dari vendor. Jadi ketika kita melakukan pengadaan itu pasti ada kayak temu vendor, jadi semacam konferensi seperti itu. Nah, dalam temu vendor tuh kita menjelaskan. Nah, kemudian vendor akan melakukan bid. Nah, bid ini kemudian mereka akan mengirimkan proposal. Proposal ini yang akan kami evaluasi. Nah, evaluasi proposal sendiri merupakan salah satu expert judgment. Jadi expert judgment ini merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah expert di bidangnya. Nah, jadi proposal dan vendor. Jadi vendor akan mengirimkan proposal ke kami mengevaluasinya. Nah, yang dievaluasi ini apa saja sih? Itu sebenarnya ada 3 hal yang dievaluasi dari sini. Yang pertama adalah harga. Kemudian harganya akan dibandingkan dengan kualitas dan kuantitasnya. Jadi kuantitas berapa banyak yang bisa diberikan. Nah, nanti kemudian dari 3 hal ini masing-masing vendor akan dibandingkan dan kita akan memilih vendor terbaik yang akan menjalin kerjasama dan kontrak dengan tim untuk menyediakan sumber daya. Nah, jadi tujuan dari evaluasi proposal ini intinya adalah memilih vendor. Jadi tepatnya sih belum memilih. Jadi seperti mengevaluasi proposal yang ada dari vendor, dilihat bagaimana pembiayaannya, bagaimana kualitas dan kuantitasnya. Nah, jadi seperti itu namun proposal ini juga belum tentu dibuat langsung oleh vendor, karena ada beberapa sumber daya yang kadang dilakukan pengadaan tapi tidak langsung berhubungan dengan pihak ketiga, tidak langsung bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya semacam hosting yang biasanya mudah untuk dibeli melalui web-web yang sudah tersedia tanpa harus melakukan kontrak tertentu dengan pihak ketiga. Dan ada beberapa juga sumber daya lain yang tidak perlu langsung berhubungan ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga. Ya, jadi ini merupakan salah satu step yang cukup penting ya, karena
dengan lewat step ini pasti vendor-vendor sudah tersortir dan sudah lebih mudah dianalisis untuk di proses ke step-step berikutnya. Mungkin karena jadi evaluasi vendor ini juga mempermudah untuk analisis data nanti ketika benar-benar vendor akan dipilih. Ya, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, lalu kita akan masuk ke tools ketiga, yaitu analisa data. Nah, analisa data ini dilakukan setelah kami dari tim sewa komputer melakukan konvensi penawaran dan expert judgment evaluasi proposal. Nah, setelah proposal dievaluasi, maka kami dari tim sewa komputer akan mendapatkan penjual yang telah mendekati yang paling mendekati kriteria. Nah, data dari proposal yang terpilih dan diajukan dapat digunakan untuk melakukan perhitungan keuangan untuk internal proyek sewa komputer nantinya. Ya, maka kami akan melakukan pertimbangan terhadap tawaran dari penjual terkait dengan cost benefit analysis. Nah, kemudian kami juga akan mempertimbangkan opsi-opsi alternatif lainnya sehingga akan diperoleh penjual yang menawarkan produk paling murah dengan mempertimbangkan strategi mitigasi risiko dan pengujian produk penjual tersebut. Nah, proyek sewa komputer ini membutuhkan sumber daya yang cenderung bersifat permanen atau primer yang membuat rencana jangka panjang juga terkait pengadaan dengan melihat data penjual yang sudah ada. Nah, sehingga kedepannya bisa dilakukan pelamaran pengadaan dengan memperhatikan kondisi pasar yang dilakukan untuk internal proyek kami, yaitu proyek sewa komputer. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tools yang digunakan adalah negosiasi. Nah, di sini negosiasi digunakan untuk mendapatkan kemiringan harga, kemudahan transportasi, dan penjadwalan. Nah, sebenarnya negosiasi ini sama halnya dengan negosiasi secara umum, di mana pasti ada satu pemenang ataupun pihak yang berhasil memperjuangkan keinginannya. Selain itu, negosiasi ini juga bertujuan untuk menurunkan biaya pasokan secara keseluruhan, meningkatkan kualitas serta daya tahan dan kinerja. Nah, untuk negosiasi ini juga bisa digunakan untuk mencari waktu tunggu yang terpendek atau manajemen kontrak supaya lebih efektif dan sesuai dengan jadwal. Selain itu, negosiasi juga berfungsi untuk memancing peningkatan keandalan dan layanan dari seller tersebut. Nah, kemudian siapa di sini aktor yang akan terlibat dalam negosiasi selama proses pengadaan, yaitu bisa saja diwakili oleh divisi yang berkaitan dengan pengadaan resource. Kemudian juga bagian marketing dari sewa komputer karena mereka lah yang akan mengurusi finance dan juga akan lebih mengerti dengan keadaan market. Nah, kemudian outputnya apa? Output dari procurement ini yang pertama ada list of seller dan juga agreement. Nah, yang pertama list of seller ini nanti akan kami kumpulkan mana saja seller yang sesuai dengan kriteria. Kemudian list tersebut juga akan disimpan guna untuk keperluan mendatang, bisa dari forecasting dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk agreement sendiri kita terdiri dari beberapa poin di sini, di mana dokumen ini nanti akan menjadi template ketika kita akan melakukan agreement dengan seller. Yang pertama ada pernyataan kerja atau deliverable, di mana berisi penjabaran dari kerja, kemudian ada penjadwalan. Tentu penjadwalan ini berisi serangkaian aktivitas yang tersusun secara urutan waktu untuk melakukan proses pemesanan hingga pengiriman dari pembayaran ke seller. Kemudian aturan dan tanggung jawab, maksudnya adalah di sini kita akan mendefinisikan aturan yang harus dipatuhi oleh kedua pihak, baik seller maupun dari tim sewa komputer, dan juga terkait tanggung jawab yang diemban oleh keduanya. Kemudian untuk informasi seller tersendiri ini berisi tentang informasi apa saja yang memang dibutuhkan untuk menghubungi seller, baik itu lokasinya, nomor telepon, serta lokasi pengambilan barangnya nanti. Kemudian untuk harga, jelas berisi tentang daftar harga dari setiap
resource atau barang yang akan dikirim. Nah, di mana harga tersebut tentunya merupakan harga final yang telah disepakati usai negosiasi. Kemudian ada aturan pembayaran, di mana aturan pembayaran ini berisi daftar dari setiap resource yang akan dikirimkan. Kemudian tempat pengiriman ini berisi alamat dan informasi yang jelas seperti nomor telepon, tempat di mana barang akan dikirimkan oleh pihak seller. Jadi di sini dia akan diisi oleh tim sewa komputer. Kemudian untuk garansi, ini berisi informasi rincian dari garansi apakah barang-barang tersebut mendapatkan garansi dan juga aturan berlakunya garansi untuk setiap produk, bagaimana syarat dan ketentuannya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir akan berisi sanksi, di mana sanksi tersebut diberikan untuk masing-masing pihak, baik dari pihak seller maupun pihak sewa komputer sendiri atas sebuah pelanggaran terkait dengan perjanjian telah disepakati. Jadi di poin awal tadi terdapat pernyataan kerja dan deliverable yang akan diterima. Jika ada pelanggaran di situ, maka sanksinya akan diberikan. Nah, itulah penjelasan dari kami terkait dengan conduct procurement. Di sini semoga sponsor dapat menerima apa yang telah kami ajukan dan nantinya dapat mempertimbangkannya untuk melanjutkan proyek sewa komputer. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.